Kiara langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal lelaki itu sama sekali. Saat Ravendra melihat reaksi wanita itu, dia langsung tersenyum tipis dan menatap mamanya kembali. "Kan tadi mama yang ngasih tahu," jawab Raven dengan santai dan duduk di samping mamanya. Jadi gimana? Apa sudah sepakat kita menjalankan perjanjian itu?" tanya Jeffrey. "Ya, silakan. Lebih cepat juga lebih baik. Mereka masih bisa menyembunyikannya dan melanjutkan sekolah," jawab Yadi. "Gak sabar, aku punya mantu cantik," sahut Jeffrey tertawa renyah. "Mantu?" batin Kiara terkejut. "Ravendra, kenalan dulu dan berjabat tangan dengan Kiara," perintah Jeffrey. "Buat apa, Pak?" "Ya biar saling kenal." Ravendra menghembuskan nafasnya kasar dan mengulurkan tangannya. Lelaki itu dikenal sangat dingin dan juga susah didekati oleh wanita manapun. Sebab dia malas sekali bersinggungan dengan wanita untuk jarak yang dekat ini. Karena baginya wanita itu sangat ribet dan membuat hidupnya penuh dengan tekanan. Hanya mamanya saja yang boleh melakukan itu padanya dan dia tidak mau menambah satu wanita lagi saat ini. Tetapi walaupun dia suka kesal, dia tetap sangat menyayangi dan menuruti semua perintah mamanya. "Ravendra," ujarnya mengenalkan diri. Kiara membalas uluran tangan Ravendra. "Kiara." Ravendra langsung melepaskan jabatan tangan itu dan kembali duduk dengan tenang. Kiara hanya memutar bola matanya malas. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Ilis. "Jadi, karena kalian sudah saling mengenal, maka hari ini kami akan memberitahu kalian berita yang bahagia," ujar Ilis dengan bahagia. "Nanti malam akan diadakan acara tunangan kalian di sini," ujar Ilis. Ravendra dan juga Kiara terkejut dan saling menatap. Lalu mereka sama-sama berdiri dan menentang pertunangan itu. "Enggak, apa-apaan ini mah? Raven masih sekolah dan juga nggak kenal sama cewek itu," tolak Ravendra mentah-mentah. "Bu, Pak, jelasin sama Kiara maksud ini semua apa? Kalian ngajak Kiara pindah sekolah ke kota karena ini. Kiara masih kelas 2 SMA, kenapa harus tunangan sama cowok aneh yang gak Kiara kenal?" sumutnya dengan wajah kesal. Siapa yang aneh?" teriak Ravendra. "Kamu?" jawab Kiara dengan tatapan tajam. "Mah, Pak batalin ini semua. Kalian bercanda kan bilang seperti itu? Gak mungkin dong Ravendra nikah sama dia. Raven akan menikahi wanita yang Raven cintai, bukan yang kalian mau. Ingat, gak ada tawar-menawar dan kami tidak memerlukan pendapat kalian. Ini sudah bulat dan kalian harus tunangan besok, lalu Kiara akan Om daftarkan di sekolah yang sama dengan Ravendra, lalu 2 hari kemudian baru melaksanakan akad. Untuk resepsinya bisa kita adakan setelah kalian lulus sekolah," jelas Jeffrey. "Ari?" Ravendra langsung meninggalkan ruangan itu menuju keluar rumah. "Biarkan saja, dia nanti juga akan kembali pulang." "Bu, aku mau keluar dulu," pamit Kiara. Kepergian kedua anak mereka, ada rasa bersalah merasuki pikiran mereka masing-masing. "Apa kita tidak egois seperti ini?" tanya Yadi. "Aku berharap banyak dari Kiara. Aku yakin dia bisa merubah Ravendra sedikit demi sedikit. Anak itu tidak pernah akrab dengan cewek manapun, membuat kami khawatir jika Ravendra telah menyimpang," ujar Jeffrey dengan jujur. "Aku berharap mereka akan saling menyayangi. Aku gak ingin putriku satu-satunya tersakiti terus karena pernikahan ini," ujar Nelly. "Enggak kok, nanti aku awasi kelakuan Ravendra," ujar Ilis tersenyum manis. Di luar, Kiara melihat Ravendra telah duduk di sebuah taman dengan mengusap kasar rambutnya. Dia melangkahkan kakinya menuju lelaki itu dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Dahem Kiara. Ravendra langsung menatap Kiara dengan tatapan tidak minat. "Ngapain lo di sini? Aku juga nggak tahu kalau kita akan dijodohkan seperti ini. Jika kamu nggak mau, kamu minta sama tante dan om untuk membatalkan ini semua. Aku juga nggak mau nikah sama kamu," ujar Kiara jujur. Manik mata Ravendra langsung melebar dan merasa tidak percaya dengan perkataan wanita di sampingnya. Baru kali ini dia mendengar seorang wanita menolak dirinya. Dia langsung berdiri dan menatap Kiara dengan intens.
Lo gak mau nikah sama gue? Yakin? Tanyanya dengan percaya diri. Ya iyalah, aku juga mau nikah sama cowok yang aku cintai dan dia juga mencintaiku, bukan sama kamu. Haha. Ravendra terpaksa tertawa karena harga dirinya sebagai lelaki terpopuler kini merasa tercoreng akibat Kiara. Gue tahu lo lagi bohong. Gak mungkin lo gak suka sama gue. Narsistik. Apa? Gue bukan narsistik. Lo bakal gue nikahi saat ini juga. Ujar Ravendra karena merasa kesal dengan wanita itu. Ravendra langsung masuk ke dalam rumah meninggalkan Kiara sendiri di taman, membuat wanita itu membulatkan matanya akibat perkataannya tadi. Dia langsung mengejar dan berusaha mencegah lelaki itu mengatakan jika dia setuju dengan pernikahan ini. Hei, jangan pernah coba-coba kamu setuju ya. Aku gak mau nikah sama cowok narsistik kayak kamu. Teriak Kiara. Cih, enak aja dia menjatuhkan harga diri gue. Seharusnya gue yang menolaknya. Kenapa dia yang seakan melihat gue seperti menjijikan? Lihat saja, akan gue buat lo tahu siapa Ravendra sebenarnya. Biar tahu rasa sekalian. Ujar Ravendra kesal. Ma, Pak, aku setuju sama pernikahan ini. Ujar Ravendra membuat semuanya langsung menatap kebingungan kepada dirinya. Kenapa natapnya gitu? Serius ini? Ujar Ravendra. Serius, sayang? Tanya Ilis berbinar. Ravendra tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Kiara menyusul dengan nafas yang tersengal. Semua menatap mereka berdua dengan senyuman yang mengembang, membuat Kiara menatap Ravendra dengan tatapan tajam, sedangkan yang ditatap hanya menyunggingkan senyumannya seperti meladai kekalahan Kiara. Oke, karena sudah pada setuju, kita harus segera menyiapkan tempat untuk acara tunangan nanti malam. Ujar Ilis. Ilis mengajak Nelly untuk menyiapkan semuanya, sedangkan Jeffrey dan Yadi mereka berjalan beriringan sambil tertawa bahagia karena akan menjadi besanan. Kiara menatap mereka dengan manyun, lalu dia menarik Ravendra agar menghadap ke arah dirinya. Kan aku sudah bilang aku gak suka sama kamu dan gak mau juga nikah sama dirimu. Mau kamu apa sih? Masa sih gak suka? Lo aja panggilannya pakai aku kamu terus dari tadi. Sudah deh, jangan bohongi perasaan lo. Ujar Ravendra tertawa sinis. Ada ya orang kayak kamu. Di desa aku biasa panggil siapapun pakai kamu, bukan berarti orang itu spesial. Sungut Kiara. Jeka, siap-siap aja, lo bakal tahu siapa gue sebenarnya. Berani-beraninya nolak gue. Ujar Ravendra ketus dan langsung meninggalkan Kiara sendirian. Aku belum siap bicara sama kamu, Ravendra. Teriak Kiara. Ravendra menaiki tangga dan memutar bola matanya malas. Tetapi dia sangat senang karena berhasil menang melawan wanita itu. Ravendra yang selalu menjadi incaran para wanita, bahkan semua siap memberikan hidup mereka untuk bisa menjadi pacar dirinya. Tetapi sedetik saja harga dirinya dibuat hancur oleh wanita itu. Kiara juga ikut menaiki tangga dan ingin meluruskan semuanya. Dia belum siap menikah di usianya yang masih sangatlah muda, terlebih lagi ia masih menempuh pendidikan dan baru kelas 11 SMA. Ravendra,